dari umatku 10. Sudah kita bicarakan 10 dari umat Rasulullah yang disenangi oleh iblis. Nah sekarang siapa musuh engkau? Orang yang engkau benci, orang yang engkau murkai, orang yang engkau tidak senangi, wahai iblis, kata Rasulullah. Nah kemudian qala iblis li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata iblis kepada baginda kita Nabi. Iblis kata Allah lagi. Nabi nomor banyak. Ya, kita bongkar rahasia. Ujar iblis, ada di Israel musuh-musuhku itu 20 orang. 20 kelompok dari umatku yang menjadi musuh besarku. Awaluhum, yang pertama ada ya Muhammad, engkau langsung tunjuklah. Ada bahasa kita mencoba Muhammad, engkau yang pertama menjadi iblis. Ya, karena terlahirnya baginda kita Nabi, iblis sudah ujian, sudah menjerit, merasakan kesialan yang luar biasa tatkala lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan lahirnya baginda kita Nabi, manusia menjadi mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengikut Rasulullah kita sebagai umat Nabi itu menjadi orang yang sangat mulia. Allah sudah nyatakan kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Jadi membusiri bi akramir rusli kunna akramal umam. Alhamdulillah. Ya. Fa inni ubghiduka, dan aku sungguh membenci akan engkau. Wa ubghidu ahla baitika, dan aku membenci keluarga-keluargamu. Keluarga Nabi itu dibenci. Ini dibenci oleh iblis. Ya, karena keluarga Rasulullah dibenci oleh iblis, karena rata-rata keluarga Nabi lah yang banyak memberikan kontribusi, ya, sumbangsi yang sangat besar untuk umat. Nah, melanjutkan tentunya baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita damarah adalah ceramah orang yang dibenci oleh iblis. Ya, zuriyah Rasulullah, dan kita disuruh lain mencintai mereka. Bahkan anak-anak kita disuruh oleh Nabi untuk mendidik. Ya, mencintai keluarga Nabi itu bukan lagi Nabi yang menyuruh Allah. Ujar Allah dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Katakanlah Muhammad kepada umat, engkau mendidik mereka, engkau memberikan bimbingan kepada mereka. Katakan tidak minta apa-apa, tidak minta duit, harta, segalanya, tidak minta jabatan kita. Yang diminta apa? Illa mawaddata fil qurba, mencintai keluarga. Sejak balasan kita lewat Rasulullah, ya, Nabi kita membimbing kita, bahkan Nabi kita syafaatul uzma yang akan memberikan syafaat nanti di akhirat, memperhatikan lawan kita. Allah menyuruh satu aja kepada kita, mencintai keluarga Rasulullah. Dan mudah-mudahan keluarga Rasulullah berada di banyak umur, kesehatan badan, keberadaan mereka memberikan kita selamat. Ya, bahkan tonggaknya dan tiangnya, ya, bumi di sini adalah para keluarga Nabi. Ya, nah, dalam riwayat selama ada keluarga Nabi, kiamat tidak akan terjadi. Nah, mana alim pula keluarga Nabi, masya Allah. Ya, ini nanti fitnah, ini nanti benci, jadi benci keluarga Nabi, yang alim, yang luar biasa, yang lurus. Nah, itu hubungan iblis itu. Ya, hubungan kelompok iblis ini sudah. Ya, kan ada sebagian kalau kita ya kita putihnya, nah ada lagi yang lain. Nabi sudah mengadakan riwayat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, sampai keluarga Nabi tidak bisa pulang, padahal orang asli Indonesia, bahkan orang tua beliau berjuang. Ya, nah dibacakan Pancasila nanti di rumah keluarga Rasulullah, orang tuanya iblis.
betul-betul istiqamah, ya, menegakkan kaji Rasulullah. Ini yang dibenci. Jadi Imam Munasabi rahimahullah taala, kalau kita ingin melihat ulama yang betul-betul lurus, di hati mereka dibenci oleh orang-orang munafik. Ya. Mudah-mudahan selamat nih kita bertahan. Masya Allah. Ini Pak, sudah kita bulan Maulid, bulan di mana kita untuk menumbuhkan untuk cinta kepada baginda kita Nabi. Lalu dibacakanlah riwayat hidup Rasulullah. Maulid al-Habsyi, Imam Ali mengatakan taswiqan disabihin bagi orang mengenal supaya ada rindu melawan Nabi kita. Dibacakan riwayat itu. Lalu kita ini kan banyak ada paham, ada mengerti kalau Maulid itu kan. Situ turah dibacakan tahu asiknya aja. Tapi suaranya kalau cuma bahasa, karena asik karena tidak paham ceramah, tausiah, ya, memberikan keterangan penjelasan tentang Maulid. Kemudian Nabi hab kepada ibu auladakum misalnya salih, ajarkan anak-anak kamu dengan 3 hal. Pertama, hubbi Nabi, kau mencintai Nabi. Ya, dari sejak kecil anak kita diajarkan untuk cinta dengan baginda kita Nabi, cinta dengan sunnah-sunnah Nabi. Yang diajarkan cara bersalaman terhadap orang yang lebih tua, ya, terhadap kakaknya, kakak bagaimana menyayangi adiknya, bagaimana anak kita terhadap orang tua, kepada orang yang lebih tua, kepada barinanya, kepada saudaranya, untuk menghormat. Ya, ajarkan lagi bagaimana sunnah Nabi di dalam perihal baik makan, minum. Ya, untuk mencintai keluarga Nabi, untuk mencintai Rasulullah, hubbi Nabi itu mencintai sunnah Nabi di dalam kehidupan. Ya, diajarkan lagi syariat Nabi. Dari sejak kecil diajarkan tata cara berwudu, bagaimana cara sembahyang yang baik. Kayak hendak mengajarkan anak kita untuk ilmu agama, sekarang sudah pelajarannya Boldai. Zaman dahulu pada Boldai ya jam 12 bulanan sudah formalnya, kemudian non formalnya kita ya madrasah diniyah. Wah, ini madrasah diniyah belum tikar. Nah, apalagi yang diajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Pulang jam 5:30, sampai ke rumah ngantuk, capek, kapan lagi kita belajar Qur'annya? Kapan kita melanjutkan syariat agamanya, Islam, tentang sholatnya, tentang wudunya? Tanyai anak-anak kita yang di rumah yang sudah SMA, yang sudah SMP, rukun Islam, rukun iman, ya, rukun wudunya berapa, ya, rukun mandi berapa? Nah, ini penting kita. Kadang-kadang sudah seperti terlanjur, paling kadang kita mengenalkan anak kita habis sembahyang barang untuk berjamaah di rumah kadang 5-10 menit. Tanyai rukun Islam, tanyai rukun iman, tanyai tentang rukun wudu berapa, anggota wudunya berapa, ya, sunat wudunya ada berapa, pembatal wudu berapa. Ya, oke, pikir sana mana ini kita jangan tahu. Nah, anak manggil mereka dulu belum belajar ilmu agama, malam ada kawal lagi, ini sudah capek. Ya, belajarnya jadi banyak ngomong. Jangan, kok sudah ada bacaan lagi, karena lagi pikirannya guring. Ya, bisa yang ada guring lagi, karena itu lagi HP dihiga. Nah, ini sih biar penyelamat HP. Ajarkan dia mau agama kantor. Jadi karena ada orang lain lagi di rumah tangga seorang kayak itu gua sama. Nah, di akhir zaman ini berat banget. Kita dulu di SD kan jam 1 minimal maksimal banget kan sudah masih ada kesempatan madrasah diniyah. Ini sampai jam 5:30. Ada pulang informasinya, hendak ilmu agama dihilangkan. Ya Allah, mau dikemanakan lagi umat Rasulullah? Ya memang akan dijahilkan kita supaya tidak mengerti dalam ilmu agama. Tujuannya apa? Untuk menjauhkan kita daripada para ulama. Di mana lagi letak ulama pada di madrasah diniyah, ulama apa? Ya, kan kayak lagi hadir di majelis taklim, ajak ya majelis taklim antara kami bisa ada mungkin lagi. Habis Facebook ada mungkin siap terus berangkat sekolah. Apa lagi
dia bisa ke majelis taklim. Ya, di sisi lain hendak mencerdaskan umat, mencerdaskan anak bangsa supaya cerdas. Cerdas urusan dunia, tapi bungul urusan akhirat. Ya, kalau akhirnya masuk dalam kelompok 10 menjadi temannya habis selesai. Ya, bahwa bi ahli baitin, yang kedua mencintai keluar. Ajarkan bagaimana keluarga Nabi, ajarkan kemuliaan keluarga Nabi, ajarkan cara kita memuliakan keluarga Nabi. Ya, nah tinggal kurang lebih 15 menit lagi. Nah kita ambil kesempatan, mudah-mudahan ada manfaat ilmu yang kita dengar yang kepada Habib Syafi'i. Habib Syafi'i Al-Mahdali, beliau keluarganya Al-Mahdali. Nah kepada beliau yang dengan hormat kita persilakan kurang lebih 15 menit. Fadhal. Sallallahu alaihi ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sahibati rahmatillah. Adada ma billah salatan wa salaman alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan segala para habaib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada guru kita yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, yaitu Guru Muhammad Sam'ani. Mudah-mudahan Allah mempermudah segala urusan beliau, mengabulkan hajat-hajat beliau, dan bisa membimbing kita dengan istiqomah, insyaallah. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, di pagi hari ini yang mana kita semua dimulai di sini dengan kebaikan. Kita bangun dari tidur kita. Tidak semua orang yang bangun tidur ada yang bisa langsung bangun bisa langsung ke masjid. Nah, maka kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak yang hadir ini, banyak ini. Ya kan? Kemarin turun subuh kemarin sholat di sini sampai berakhir. Ya, tapi tidak seramai ini, ya kan? Hadir ramai ini. Ketahuilah, yang tidak hadir itu lebih banyak lagi. Yang hadir maulid banyak. Habib Syekh datang di tanggal 29 datang Habib Syekh. Habib Syekh datang ribuan. Ya kan? Ribuan yang datang, yang hadir majlis, yang hadir selawatan ribuan. Akan tapi yang tidak hadir itu lebih ribuan lagi. Berarti Allah memberikan, ya kan, itu kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih-lebih di waktu subuh inilah, ya, yang lebih-lebih lagi yang Allah pilih. Sampai orang-orang yang tidak mau bangun subuh itu adalah sebagai munafik. Orang-orang munafik itu orang-orang yang tidak mau bangun subuh. Ya kan? Bangun subuh, sholat subuhnya terlambat, sholat subuhnya terlambat, munafik. Maka dimulai pagi kita udah sholat subuh dilanjutkan lagi duduk, ya. Duduk mendengarkan ilmu agama, menuntut ilmu agama. Nah, inilah yang luar biasa. Kita di akhirat bersama ini, sebagaimana beliau katakan dari guru kita. Nah, sangat sedikit sekali orang-orang yang mau menjadi keselamatan dunia dan akhirat dengan ilmu agama. Bahkan orang yang bangun subuh, bangun pagi ini ada bukan hanya saja ketika mau sholat subuh aja.
Ada yang bangunnya jam 2, ada bangunnya jam 3, akan tetapi tidak semuanya ke masjid. Ada yang ke pasar, ada yang sibuk untuk mengurusi pekerjaannya. Maka itulah usaha-usaha manusia untuk menempuh hidup ini. Ada yang begadang untuk mencari dunia, untuk mencari segala apa yang bisa membahagiakan dia. Tetapi kebahagiaan abadi, kebahagiaan sebenarnya apabila kita seperti ini, menempuh hidup setiap hari seperti ini, ke masjid, majelis ilmu, ya kan? Ini insya Allah kita bakalan bahagia di dunia dan akhirat. Maka kata Rasulullah itu yang pengen dulu sampaikan. Kata Rasulullah di potongan hadis di dalam kitab An-Nawawi, kata Rasulullah, kullun nas yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Kata Rasulullah, setiap manusia itu pasti berusaha. Berusaha itu semenjak kapan? Semenjak begitu lahir, kita ini lahir, kita tuh berusaha. Berusaha untuk apa? Untuk hidup. Apa tanda kita berusaha untuk hidup? Maka para alim ulama itu melihat ketika bayi itu, pasti bayi itu menggenggam tangannya. Tidak ada bayi itu seperti itu. Ya kan? Lahir tangannya seperti itu. Itu ulama mengomentar itu. Mengapa dia itu, bayi itu tangannya lebih sering seperti ini? Ya kan? Itu dia berusaha untuk hidup. Oh, maksudnya berusaha untuk memperjuangkan kehidupannya. Sampai seperti itu. Dari semenjak lahir kita sudah berusaha itu untuk merawat kehidupan ini supaya kuat, supaya bertahan, ya kan? Maka pada intinya, ya kan? Pada intinya kata Rasulullah, famu'tiquha aw mubiquha. Semuanya berusaha. Mau gak mau, selagi ajal itu belum datang, mau bagaimanapun, ada yang mau bunuh diri, tidak bakalan mati. Selagi dia belum ajal itu datang, ada jalan yang menyelamatkan. Udah jatuh, bunuh diri dari sebagian tinggi gedung, akan dia kubur. Allah belum kasih dia kematian, tidak mati dia. Tak ada intinya. Akhir-akhirnya nanti, wa mu'tiquha aw mubiquha. Dia bakalan selamat enggak? Ya. Semuanya. Apakah dia akan selamat dari neraka atau bakalan masuk ke dalam neraka? Pada intinya seperti itu. Maka kalau kita istiqomah seperti ini, habis subuh, ya kan? Habis subuh kita sholat subuh bersama, hadir majelis ini, ya kan? Ada majelis ini, ada itu, semua kita ikuti. Kita istiqomah, insya Allah kita tergolong dalam perkataan Nabi, famu'tiquha. Yang selamat itu dari api neraka. Aw mubiquha. Nah, kalau kita sembarangan dalam hidup kita, sembarangan dalam tingkah laku kita, tidak mau dekat dengan para alim ulama, ditakutkan dia yang bakalan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala wa iyyazubillah. Maka kita semuanya berusaha, ya kan? Semuanya kita berusaha. Oh, tinggal kita lihat berapa persen kita itu di dalam mu'tiquha, ya kan? Kita semuanya bisa mengoreksi diri kita. Ulun ini berapa persen ulun di dalam keseharian, yang mana dalam satu hari itu, ya kan? Bisa kita persenkan. Lebih banyak kita ini usaha kita untuk menjauhi api neraka atau lebih dekat kepada api neraka dari diri kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, "Qu anfusakum", jaga diri kalian, wa ahlikum nar, dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Maka kita koreksi diri kita, berapa persen sudah? Dalam 24 jam kita itu lebih banyak usaha kita, yang hidup kita itu, usaha kita untuk menjauhi api neraka berapa persen?
Lebih banyak kemana ini? Di dalam seminggu, dalam hari-hari kita, berapa persen kita lebih banyak untuk menjauhi yang kita lakukan? Kalau kita istiqomah setiap subuh, majelis banyak, kalau biasa banyak. Di Banjar, kalau ulun di samping, di Pontianak, majelis subuh itu termasuk tak ada. Kalau subuh udah untuk ke masjid, di situ tak ada majelis subuh. Nah, di sini alhamdulillah, para alim ulama banyak, para guru agama, para habaib banyak, ya kan? Maka kita bisa meningkatkan persenan kita untuk menjauhi yang kita lakukan, untuk menjauhi segala maksiat Allah, untuk menjauhi segala kebodohan di dalam diri kita dan keluarga kita. Karena keluarga kita pun termasuk pada diri kita. Maka keselamatan itu tidak hanya didapat dengan ilmu agama. Ya, makanya orang yang beribadah akan tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak dengan ilmu agama. Berapa banyak orang yang melakukan segala ibadahnya, hajinya, ya kan, umrohnya, akan tetapi niatnya tidak baik karena tidak dilandasi ilmu agama. Maka mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala usaha-usaha kita ulun pegawai ya. Tidak bisa. Ulun pokoknya kalau sudah jam 7, ya kan? Nah, kalau sudah jam 8 harus di kantor. Ulun harus seperti ini, harus seperti itu, lebih sedikit kepada ilmu agama. Akan tetapi ada yang bisa kita sumbang sedikit di dalam harta kita, ya kan? Ulun memang tak bisa hadir majelis kita, tetapi harta ulun bisa membantu majelis, bisa membantu pondok pesantren, bisa membantu para anak yatim, bantu guru-guru yang kesusahan, bantu para hafaid yang kesusahan. Maka di dalam sekian harta kita bisa kita bebaskan harta itu, bisa kita presentasikan harta itu lebih ke neraka atau ke surga. Yang pengen bebas ke neraka, ya, ataupun menuju ke neraka. Nah, maka mudah-mudahan kita semua di dalam usaha kita, ya, lebih banyak usaha itu untuk membebaskan diri kita dari api neraka ketimbang untuk menuju api neraka. Maka persentase itu kita lihat. Maka kalau kita ingin lebih baik, kita lihat diri kita. Oh, dalam hari-hari itu memikirkan, presentasikan diri kita berapa persen kita untuk membebaskan diri kita dari api neraka. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita. Kita terus menuntut ilmu, kita terus dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.